Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah organisasi dakwah pasti memiliki visi yang sangat besar, ingin membimbing umat agar semakin dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tanpa sebuah manajemen yang baik, program dakwah itu bisa berantakan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan bahwa pesan Islam sampai dengan efektif, teratur, dan berdampak luas kepada masyarakat? Inilah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah Ilmu Manajemen Dakwah. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang di mata kuliah Ilmu Manajemen Dakwah di semester pertama. Mata kuliah ini adalah fondasi yang akan menemani perjalanan akademik kalian dalam studi di Prodi Manajemen Dakwah. Hari ini kita akan membahas beberapa hal, misalnya apa itu dakwah dan mengapa perlu dikelola, definisi dan ruang lingkup manajemen dakwah, tujuan mempelajari manajemen dakwah, prinsip-prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam, dan yang terakhir soal gambaran besar materi kuliah yang akan kalian pelajari sepanjang satu semester ke depan. Saya berharap kuliah di pertama ini menjadi peta jalan yang mampu memandu teman-teman sehingga nanti tidak hanya sekedar paham teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kita masuk ke bagian-bagian tadi. Bagian pertama, apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa berarti mengajak atau memanggil. Dalam terminologi Islam, dakwah adalah segala upaya mengajak manusia menuju kepada kebaikan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul Muhammad SAW. Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125 menegaskan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Maksud ayat tersebut adalah dakwah bukan sekedar ceramah, tetapi sebuah aktivitas yang strategis, penuh dengan perencanaan dan menyesuaikan kondisi audien atau mad'u atau masyarakat, maka dakwah itu pada hakikatnya perlu untuk dikelola. Bagian kedua, mengapa dakwah perlu dikelola? Pertanyaannya begitu. Sekarang bayangkan jika sebuah lembaga dakwah ingin mengadakan kajian di masjid atau ingin mengadakan pengajian di masjid tanpa dikelola, tanpa manajemen, bisa jadi jadwalnya bentrok, pembicaranya tidak siap, jamaahnya bingung, bahkan dananya juga tidak jelas. Hasilnya, pesan dakwah tidak akan tersampaikan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, manajemen dibutuhkan agar setiap aktivitas dakwah terencana, terorganisir, dievaluasi, dan berkesinambungan. Dengan manajemen, dakwah menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih profesional. Sama halnya dengan organisasi modern. Dakwah pun membutuhkan yang namanya planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi manajemen dakwah. Manajemen dakwah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang berisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Tentu saja dalam konteks kegiatan dakwah, agar tujuan dakwah bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Beberapa tokoh akademisi juga mendefinisikan manajemen dakwah sebagai berikut misalnya. Yang pertama, menurut Samsudin di tahun 2018 mengatakan bahwa manajemen dakwah adalah upaya sistematis untuk mengelola sumber daya dakwah agar pesan Islam dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan umat. Kemudian Al-Qardawi di tahun 1994 mengatakan bahwa dakwah harus diatur dengan strategi yang tepat agar tidak berhenti pada retorika tetapi benar-benar mampu mengubah perilaku umat. Jadi intinya, manajemen dakwah adalah seni dan ilmu untuk mengatur aktivitas dakwah. Bagian keempat yaitu tujuan mempelajari manajemen dakwah. Teman-teman mahasiswa, ada beberapa tujuan mengapa kita mempelajari mata kuliah manajemen dakwah atau ilmu manajemen dakwah. Yang pertama,
Agar dakwah itu lebih efektif, kalian akan belajar bagaimana merancang program dakwah yang tepat sasaran. Yang kedua, agar dakwah lebih efisien, tidak kemudian membuang tenaga, membuang waktu, dan juga membuang dana dengan sia-sia. Yang ketiga, agar dakwah lebih profesional. Dakwah bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, tetapi sebuah sistem kerja yang teratur dan dapat diukur. Yang keempat, agar lahir pemimpin dakwah. Mahasiswa seperti teman-teman semua diharapkan nantinya menjadi seorang organisatoris, bukan hanya seorang penceramah saja. Dengan kata lain, kuliah ini juga membekali kalian agar tidak hanya mampu berbicara di depan publik, tetapi juga mengelola organisasi, membuat program, dan memimpin tim di dalam kegiatan dakwah. Bagian kelima, prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Di dalam agama Islam, manajemen bukanlah hal yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manajer yang sangat ulung. Beliau mengatur strategi perang, mengelola masyarakat Madinah, membangun masjid, hingga mengirim utusan ke luar negeri. Dari situ ada beberapa prinsip manajemen Islami yang relevan dalam dakwah yang dapat kita pelajari. Misalnya yang pertama adalah musyawarah. Segala keputusan diambil dengan melibatkan tim, bukan otoriter, bukan individualis. Yang kedua, amanah. Setiap pemimpin dakwah harus jujur dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah adil. Semua orang diperlakukan dengan proporsional tanpa diskriminasi. Ini tentu saja berlaku baik itu dalam internal tim maupun eksternal. Kemudian yang keempat, efisiensi dan produktivitas. Rasulullah mengajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini nanti akan kalian temukan dalam berbagai kasus yang nyata, baik dalam organisasi mahasiswa, di organisasi masjid, maupun lembaga dakwah. Yang keenam, gambaran mata kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Selama 1 semester ini nanti kita akan mempelajari beberapa tema-tema besar. Yang pertama misalnya soal konsep dasar manajemen dakwah. Kemudian yang kedua, perencanaan dakwah atau planning. Yang ketiga tentang pengorganisasian dakwah atau organizing. Yang keempat adalah kepemimpinan dakwah atau kepemimpinan dalam dakwah. Kemudian yang kelima tentu saja pengawasan dan evaluasi dakwah atau controlling. Yang keenam, studi kasus manajemen dakwah di berbagai organisasi Islam. Nah, setiap pertemuan nanti akan menggabungkan beberapa teori dan juga praktek. Kita ada diskusi di kelas, ada studi kasus, bahkan proyek kelompok di lapangan. Nah, bagian yang terakhir yaitu penutup dalam video ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dakwah adalah amanah besar. Tapi ingat, dakwah bukan hanya berbicara, melainkan bagaimana bisa mengatur, merancang, dan memastikan pesan Islam atau pesan nilai-nilai Islam sampai dengan baik kepada mat'u atau masyarakat. Mata kuliah ini akan menjadi bekal penting agar kalian tidak hanya bisa menyampaikan kebenaran, tetapi juga mampu mengelola organisasi dakwah di masa depan. Saya ingin menutup dengan satu pesan bahwa jika dakwah adalah cahaya, maka manajemen adalah lensa yang memfokuskan cahaya itu agar tidak menyebar sia-sia, melainkan menembus hati masyarakat atau mat'u atau komunikan di dalam ilmu komunikasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.